Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kita masuk ke video yang tidak saya agendakan, tapi terpaksa saya bikin karena banyak tuntutan dari subscriber untuk membahas tema ini. Yaitu, saya mohon maaf ya, yaitu kan kemarin itu ada sebuah kasus, yaitu bapak-bapak baik hati yang menjadi korban begal ketika dia melawan dan kemudian berhasil untuk menumbangkan beberapa begalnya, dia malah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Banyak orang kemudian mempertanyakan, menuntut, memprotes, Pak Polisi, kenapa? Ini logikanya di mana? Gimana ceritanya ada orang yang membela diri gara-gara dia dibegal, ketika dia berhasil membunuh orang yang membegalnya, dia malah ditetapkan sebagai tersangka. Emangnya dia harus menyerahkan nyawanya gitu atau gimana ceritanya? Kan kalau kasus pembegalan itu adalah kasus kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak dibunuh ya ngebunuh gitu. Apakah dia harus dipenjara gara-gara dia berusaha untuk mempertahankan nyawa dan harta bendanya? Kan ini logikanya di mana gitu kan? Nah, munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan mengemuka di mana-mana dan sebagainya, dan akhirnya para subscriber maksa saya untuk bikin video ini. Nah, kalau misalkan temanya seperti itu, saya akan disclaimer sejak awal bahwa saya tidak sedang membela siapapun, tapi saya sedang berusaha untuk menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Ada logika hukum semacam apa yang menyebabkan polisi menetapkan tersangka kepada bapak-bapak baik hati itu. Tentu saja kita harus mulai kejadiannya itu dengan kronologi peristiwanya. Jadi ceritanya adalah malam-malam tanggal 10 April 2022, bapak-bapak baik hati itu mengendarai motor untuk sampai ke rumah ibunya untuk mengantarkan nasi. Di tengah jalan dia dicegat oleh 2 orang yang kemudian menjadi 4 orang yang membegalnya, berusaha untuk merampas harta bendanya dengan todongan senjata tajam. Ada yang bawa celurit, ada yang bawa pisau panjang dan sebagainya. Si bapak-bapak baik hati ini sebenarnya, kita garis bawahi ya, si bapak-bapak ini sebenarnya memiliki potensi untuk kabur, tetapi memutuskan untuk melawan karena harta bendanya itu adalah harta benda yang telah diperjuangkan selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa si bapak-bapak ini bawa senjata tajam. Entah gara-gara beliau memang petani atau apa yang memang terbiasa untuk membawa senjata tajam, beliau membawanya pada waktu itu dan terjadilah pergumulan yang hebat di situ. Si bapak-bapak ini berhasil untuk menjatuhkan 4 orang begal itu, tetapi yang 2 berhasil melarikan diri dan berakhir di kantor polisi, sedangkan 2 lagi berhasil melarikan diri, nyawanya doang sampai ke akhirat. Nah, setelah itu si bapak-bapak baik hati ini sebagai orang yang baik tentu saja dia canggung, dia ketakutan, dia kaget, dan dia shock, dia terguncang menyadari bahwa dirinya telah membunuh 2 orang. Kan kalau orang baik tentu saja dia kaget kalau dia membunuh gitu ya, amit-amit gitu ya, kan dia pikir juga seperti itu. Dia pulang ke rumah, dia tidur tapi dia tidak bisa tidur, dia mencoba untuk menenangkan hatinya tapi gagal, dan akhirnya dia memutuskan untuk datang ke kantor polisi esok paginya. Setelah dia sampai ke kantor polisi, dia laporan begini begitu, dan jam 1 siang polisi langsung menerima surat keterangan yang seperti ini dan mempersilahkan bapak-bapak baik hati ini untuk pulang ke rumahnya. Mungkin agak tenang sejak saat itu karena sudah ada obrolan dengan polisi. Tetapi jam 4 sore itu bapak-bapak polisi datang lagi ke rumah, kemudian menjemput ke kantor polisi, kemudian ngobrol-ngobrol dan menginterogasi sedikit, kemudian mempertemukan dengan begal-begal yang tadi masih hidup. Setelah ngobrol basa-basi busuk dan sebagainya, akhirnya diputuskanlah bahwa bapak-bapak ini harus menandatangani sebuah dokumen yang tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena si bapak-bapak ini buta hukum tentu saja dan buta aksara, tidak bisa baca tulis, dia tanda tangan aja. Ternyata itu adalah BAP, dan sejak saat itu bapak-bapak baik hati ini ditahan oleh polisi. Nah, kejadian ini kemudian memantik emosi masyarakat. Banyak di antara orang-orang itu yang kemudian memutuskan untuk teriak-teriak, protes, menuntut jawaban kepada polisi. Bagaimana ceritanya ada orang baik hati seperti ini ketika dia melakukan pembelaan diri karena dirinya mau dibunuh atau dirinya mau dibegal, tetapi ternyata malah ditetapkan sebagai tersangka. Ini gimana logikanya? Kenapa bisa seperti ini? Kan akhirnya banyak tuntutan yang seperti itu. Dan tuntutan itu tidak hanya berhenti pada masalah-masalah lokal yang ada di sana, tetapi juga merembet kemana-mana sampai ke media massa, banyak yang meliputnya secara intensif, sampai saya akhirnya dipaksa oleh subscriber untuk membahas tema ini, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya balik lagi, kenapa bisa sampai seperti itu? Sebenarnya logikanya itu sangat sederhana Baraya, bahwa pertama, masalah tersangka itu bukan berarti bahwa dia ditetapkan sebagai orang yang bersalah.
Kalau ada orang yang tersangka, judulnya tersangka, disangka. Jadi belum ada keputusan apapun, masih disangka. Jadi ceritanya ada korban pembunuhan dan ada korban pembegalan. Untuk bisa mengusut masalah ini lebih tuntas, harus ada orang yang disangkakan agar dia kemudian bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan membantu polisi dalam penyelidikan dan penyidikan. Ceritanya kan seperti itu. Ya, saya pikir di situ memang ada masalah. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang awal itu, kenapa bapak-bapak ini harus ditahan? Kenapa bapak-bapak ini harus dijadikan sebagai tersangka? Kenapa coba? Karena dia membunuh. Jadi masalahnya sederhana, Baraya. Jadi begini, kalau dia dikatakan sebagai membunuh gara-gara membela diri, gara-gara dia membela harta bendanya dan sebagainya, itu urusan lain. Itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan di pengadilan. Fakta kerasnya, jadi hard fact-nya itu, faktanya itu adalah bapak-bapak itu membunuh 2 orang, dan itu sudah disepakati oleh semua orang, baik pelakunya maupun orang yang melihatnya, saksinya, korbannya dan sebagainya. Dan karena itu maka bapak ini harus diselidiki, bukan dijudge sebagai pembunuh, tetapi diselidiki kenapa dia melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Tapi kan ini membela diri antara hidup dan mati. Kemudian ada kan yang protes-protes seperti itu. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah urusannya pengadilan, karena ini kan sepenuhnya kasusnya belum selesai. Tapi kalau misalkan mau diungkit masalah yang seperti itu, kita juga pada akhirnya menemukan banyak sekali opsi jawaban. Opsi jawaban yang pertama misalkan bahwa si bapak-bapak ini berusaha untuk membela diri, tapi gak sengaja ngebunuh begalnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah si bapak-bapak ini membela diri dan sengaja membunuh begalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah si bapak-bapak ini sengaja membunuh, padahal dia sebenarnya tidak memiliki motif yang cukup untuk membela diri. Misalkan seperti itu kan ada banyak sekali kemungkinannya yang seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ambil 2 dari 3 opsi yang tadi aja ya, karena yang ketiga itu maksain banget gitu. Tapi kalau misalkan 2 opsi itu, maka kalau si bapak-bapak itu membunuhnya tidak sengaja, maka si bapak-bapak ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Karena si bapak ini secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau misalkan si bapak-bapak ini membunuh orang lain gara-gara membela diri dan dia tidak memiliki alasan lain, dan dia tidak memiliki peluang lain, dan dia tidak memiliki pilihan lain sama sekali selain membunuh, maka dia akan dibebaskan dari kasusnya ini. Tetapi sekali lagi itu adalah contoh dari tentang betapa banyaknya dan betapa luasnya berbagai kemungkinan dari kasus ini. Dan kalaupun satu kemungkinan itu kita ikuti, ada lebih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Makanya putuskanlah nanti di pengadilan. Kita sebagai penyimak YouTube gak usah terlalu banyak berbicara tentang masalah-masalah yang seperti ini. Biarkan, percayakan itu pada masalah pengadilan. Tapi di sini saya juga pengen memberikan catatan kepada bapak-bapak polisi terkait dengan fenomena sosial. Kenapa masyarakat kita sangat-sangat tertarik pada kasus ini? Kenapa kasus ini begitu viral? Kenapa banyak media yang menyorot? Kenapa LSM pada turun? Kenapa YouTuber pada menjadiin konten dan sebagainya? Masalah utamanya adalah karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu menjadi semakin lama semakin meningkat, dan ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka. Coba kalau misalkan kita mundur ke belakang beberapa hari yang kemarin aja, ada Pak Ade Armando digebukin sama orang, betul kan? Nah, belum 24 jam polisi langsung menayangkan foto-foto pelaku, bret. Padahal salah satunya salah salah identifikasi. Polisi berani-beraninya untuk menampilkan pelaku yang sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Ini si pelakunya yang difitnah itu kan akhirnya gelisah juga, dia ditanyain sama banyak orang, kamu pelakunya dan sebagainya gitu kan. Tapi ini kesalahan polisi, itu yang pertama yang harus kita sorot, yang menunjukkan bahwa polisi jangan-jangan dalam hal ini bertindak kurang profesional. Atau misalkan yang kedua, kasus yang sebelumnya lagi terjadi. Ibu-ibu, dia melaporkan bahwa atasannya itu melakukan korupsi di desa. Si ibu-ibunya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kan ini, aduh. Dan akhirnya apa? Ketika si ibu-ibu ini akhirnya kasusnya diviralkan, barulah polisi turun, kemudian mengklarifikasi bahwa kami gak sengaja, kami mohon maaf, kami gak sengaja, di luar kesengajaan, menetapkan dia sebagai tersangka. Kan gawat. Seandainya itu tidak viral, mungkin polisi akan tetap menghukum ibu ini. Ibu ini yang melaporkan korupsi, ibu ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Kok bisa seperti ini? Untungnya viral. Sama seperti bapak ini, untungnya viral gitu ya. Di mana profesionalisme kepolisian gitu. Atau misalkan kasus yang sebelumnya lagi, ada kejadian yang bikin miris.
Ada 4 orang guru ngaji lagi santuy-santuy, tiba-tiba ditangkap sama polisi, kemudian diancam, diintimidasi dengan banyak cerita-cerita yang barbar di situ, sampai ancaman untuk kaki-kakinya dilindas atau ditembak sama polisi untuk mengaku bahwa mereka itu begal. Padahal guru ngaji biasa itu diperlakukan seperti itu, ditangkap, ditahan, diinterogasi, diintimidasi, dan sebagainya. Nah, dengan berbagai kejadian ini, masyarakat menjadi panik, menjadi khawatir, menjadi takut. Mereka lebih takut kepada polisi daripada kepada preman. Karena apa? Karena polisi itu memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tindakan-tindakan hukum, tetapi sering salah sasaran. Gimana ceritanya? Saya mohon maaf ya, tapi gimana ceritanya misalkan saya sedang duduk-duduk, atau saya sering ke masjid, atau saya punya jenggot seperti ini, kemudian ditetapkan sebagai tersangka teroris, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya karena saya diintimidasi untuk mengaku dan sebagainya. Atau gimana ceritanya ketika saya misalkan mau melaporkan kejadian bahwa saya ini sebenarnya dirampok, tapi saya malah jadi tersangkanya dalam hal itu. Kan akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali warga yang tidak lagi percaya pada para penegak hukum. Kalau warga sudah tidak percaya lagi pada penegak hukum, maka dampaknya menjadi jauh lebih buruk, karena negara ini akan dikuasai oleh anarkisme, atau yang lebih buruk lagi, negara ini akan dikuasai oleh para mafia, para kartel, para preman, yang mereka memberikan layanan hukum yang instan, yang lebih enak bagi masyarakat daripada para polisi yang ketika kita lapor kepada mereka, kita alih-alih diselesaikan kasusnya, malah dijadikan tersangka. Ya, semoga ini jadi bahan pertimbangan bersama. Kan kita juga mengetahui bahwa polisi itu sudah mendapatkan sekitar 1 triliun rupiah untuk memberikan pencitraan positif kepada masyarakat, bikin acara-acara televisi dan sebagainya. Kan saya sarankan sih, kalau misalkan bapak-bapak polisi dapat uang lagi sekian triliun, bukan digunakan untuk pencitraan, tetapi digunakan untuk meningkatkan profesionalitas kerjanya. Kan ini juga sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekan polisi dan sebagainya, tapi ini sama-sama untuk membangun agar Indonesia menjadi lebih baik. Gitu ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditangkap please.